Iya, saya akan mencoba merefleksikan mengenai semangat pendiri, yaitu Bapak atau Romo Paulus Jansen yang sudah mendirikan kampus STKIP Widyuwana ini. Saya sangat terkesan memang ketika mendengar kisah-kisah tentang bagaimana Romo Paulus Jansen ini berjuang mendirikan lembaga ini yang diawali dengan 12 orang mahasiswa yang mau menjadi tenaga pengajar atau tenaga pastoral sukarelawan yang mau dan rela memberikan diri tanpa dibayar pada waktu itu. Itulah adalah semangat awal 12 mahasiswa. Kalau dari segi mahasiswanya, mereka punya semangat awal memang benar-benar ingin merasul tanpa dibayar. Kalau dari sisi bapak pendirinya, semangat bapak pendiri yaitu Romo, atau bisa boleh saya sebut bapak pendiri. Bapak, kalau semangat dari bapak kita, semangatnya cinta kasih, sungguh-sungguh cinta kasih, seperti yang dijelaskan oleh saudara Rio. Cinta kasih yang betul-betul efektif, cinta kasih yang betul-betul afektif. Jadi memang benar-benar cinta kasih yang memang dari dalam dirinya, yang dia rasakan dari Allah, lalu dia menyalurkan kasih itu kepada sesama, kepada gereja dan kepada umat Allah dengan melalui pelayanannya, dengan inisiatifnya untuk mendirikan lembaga semacam tenaga pastoral ini. Dengan dilandasi semangat cinta kasih inilah, maka akhirnya sampai hari ini Widyuwana masih berdiri sampai hari ini. Jadi kurang lebih itu yang saya pahami dari seminar yang lalu. Lalu refleksi saya mengenai kembali kepada semangat Bapak pendiri, saya juga bergelut meskipun saya baru semakin paham itu baru-baru setelah dengan jelas mendengar sharing dari saudara Rio, sharing dari saudara Kasimirus, dan dari Bapak dosen yang kemarin dalam seminar. Akhirnya saya sungguh-sungguh paham mengenai sejarah STKIP Widyuwana ini dan bagaimana perjuangan para pelopor-pelopor waktu itu sampai hari ini. Refleksi saya bahwa memang jujur secara pribadi saya masih merasa sangat sulit untuk mencapai titik di mana mempunyai tekad yang kuat, rela tanpa mengharap imbalan, misalnya seperti 12 orang mahasiswa pertama yang memang punya niat untuk merasul tanpa dibayar atau menjadi pengajar atau katekis bisa dibilang, tapi tanpa dibayar. Sebenarnya itu adalah keinginan yang utama dari Bapak pendiri. Tapi kalau situasinya memang sudah berkembang seperti sekarang, sudah terlanjur seperti sekarang, karena Widyuwana menjadi sebuah lembaga resmi sebagai perguruan tinggi, punya ijazah S1, dan jebolannya adalah jebolan SPD atau bisa disebut tenaga pengajar yang profesional yang akan punya gaji. Tapi kembali lagi kepada sikap hati, sikap pribadi, saya masih sungguh rela untuk
tetap berperan di gereja, di sekolah juga saya akan terus aktif ketika selesai dari kampus ini. Lalu kalau itu mengenai tujuan saya ke depannya. Lalu mengenai pengalaman-pengalaman saya selama ini dalam menghayati, atau kalau saya bertanya kepada diri saya, adakah semangat cinta kasih seperti yang kurang lebih Bapak pendiri miliki? Saya kira saya juga punya, meskipun dalam hal-hal kecil, keprihatinan kepada sahabat, pada teman, terutama mereka teman-teman yang kurang mampu untuk urusan misalkan makan atau urusan uang. Saya tidak pernah perhitungan dengan teman-teman. Kalau saya ada, selalu saya bantu untuk memberi. Hal-hal yang sesederhana itu saja yang bisa saya lakukan. Atau kalau ada teman yang sakit, ya saya usahakan untuk menjenguk. Ataupun kalau memang belum punya uang, saya bantu. Hanya hal-hal yang seperti itu yang mungkin selama ini saya lakukan. Tapi saya kira saya sudah merasa bersyukur karena saya masih mempunyai semangat seperti itu. Lalu saya juga punya pengalaman rasa prihatin terhadap orang kecil, khususnya saya punya rasa prihatin secara khusus kepada lansia, kelompok lansia. Saya merasa ketika bertugas pelayanan di lingkungan ataupun dulu ketika magang di Surabaya, saya merasa sangat lebih merasa tersentuh ketika kalau saya harus mengunjungi mereka, dan saya merasa semangat untuk terus mengunjungi mereka. Kadang juga saya bingung mengapa saya punya rasa seperti itu. Tapi ya itulah saya lakukan karena saya merasa prihatin lebih kepada lansia. Lalu kalau menurut saya itu dari sisi refleksi saya. Semoga semakin hari saya berusaha semakin mencintai lembaga ini dan juga menghayati semangat dari Bapak pendiri. Amin.